Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sabit Sandra Putra, NIM 2023-31031 dari kelas A Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai UAS IMK yang sudah saya kerjakan. Oke, jauh dari soal pertama, untuk studi kasus nomor 1, gambarkan dana ruangan tersebut dan jelaskan hubungan dengan aturan ergonomi dengan lingkungannya, piranti input, proses dan output yang sesuai. Ini soal ini juga berdasarkan dengan tugas sebelumnya, tugas kelima. Oke, ini adalah sketsa ruangan kerjanya. Ada 8 meja, satu AC sentral, satu dispenser, 4 lampu di setiap ujung ruangan, satu pintu, dan ada jendela di bagian bawah dari sketsa tersebut. Oke, sini saya akan menjelaskan lingkungan kerjanya yang aturan ergonominya masuk ya. Oke, di sini yang pertama ada pencahayaan. Nah, pencahayaan itu ada dua, ada cahaya alami dan cahaya buatan. Di cahaya alami, cahaya matahari yang masuk dari sisi ruangan memberikan penerangan yang baik. Namun perlu diatur juga dengan tirai atau penutup jendela untuk menghindari silau agar tidak terganggu juga karyawan-karyawannya. Yang kedua ada cahaya buatan, di mana lampu di setiap sudut ruangan memastikan distribusi cahaya yang merata dan menghindari bayangan yang mengganggu. Nah, selanjutnya yang kedua ada ventilasi. Nah, di ventilasi ini ada AC sentral dan ventilasi tambahan, di mana AC sentral ini menyediakan sirkulasi udara yang baik, menjaga suhu ruangan tetap nyaman, dan menghindari udara yang pengap. Nah, di ventilasi tambahan ini juga diperlukan untuk menjaga kualitas udara, terutama di ruangan yang tertutup tanpa jendela yang terbuka. Nah, selanjutnya ada suara. AC dan perangkat elektronik itu harus beroperasi dengan tingkat kebisikan yang rendah untuk menjaga konsentrasi dan kenyamanan kerja. Selanjutnya adalah fasilitasnya, yaitu dispenser untuk memastikan akses mudah ke air minum agar membantu menjaga hidrasi pekerja. Nah, selanjutnya ada piranti inputnya. Piranti inputnya berupa dua, ada keyboard dan mouse, dan komputer ataupun laptop. Nah, dari komputer dan mouse itu ada dua, yaitu posisi dan desain ergonomis, di mana keyboard dan mouse harus ditempatkan pada ketinggian yang sesuai untuk menghindari ketegangan pergelangan tangan dan lengan. Nah, yang kedua ada mouse pad dan penyangganya. Itu untuk dapat membantu mengurangi tekanan pada pergelangan tangan. Selanjutnya ada komputer atau laptop. Nah, ketinggian layar itu harus sejajar dengan mata, menghindari ketegangan leher dan punggung. Dan jarak pandangnya dipastikan jarak antara mata dan layar itu sekitar 50-70 cm. Selanjutnya proses pengaturan ergonomi ini. Yang pertama ada pekerjaan fleksibel, di mana ruang gerak meja dan kursi harus ditempatkan dengan jarak yang cukup agar pekerja bisa bergerak bebas dan mengubah posisi duduk. Yang kedua ada istirahat berkala juga, di mana pekerja dapat mengambil istirahat sejenak setiap jam untuk mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan sirkulasi darah. Yang kedua ada penataan meja nih. Nah, susunan alat dan kabel catu daya, di mana alat-alat yang sering digunakan dalam jangkauan tangan untuk menghindari peragangan yang berlebihan. Jadi alat-alat tersebut itu diletakkan dengan rapi. Yang terakhir ada kabel dan catu daya, di mana kita harus mengatur kabel dengan rapih untuk mencegah kekacauan dan potensi bahaya. Lanjut ke terakhir, outputnya dalam aturan ergonomi. Yang output ini terdiri dari dua, yaitu layar monitor dan dokumen dan material fisik. Nah, di layar monitor ini harus mengatur resolusinya dan kecerahan layar sesuai dengan preferensi pekerja untuk mengurangi kelelahan mata. Nah, selanjutnya menggunakan mode malam pada layar untuk mengurangi ketegangan mata juga. Nah, selanjutnya ada dokumen dan material fisik, di mana uh, menggunakan tempat dokumen atau pengatur meja untuk menyimpan dokumen dengan rapi dan mudah diakses. Oke, selanjutnya soal kedua,
Untuk studi kasus nomor 2, gambarkan interface yang dimaksud dan jelaskan keterkaitannya dengan aturan ragam dialog IMK. Ini juga soalnya juga berdasarkan dari tugas yang lalu, tugas kelima. Oke, di sini saya membuat 3 karena memang sebelumnya di tugas 5 juga perintahnya juga ada 3 yang dibuat. Ada interface untuk proses input data barang, untuk transaksi penjualan barang, dan untuk laporan penjualan barang. Oke, ini adalah sketsa di mana untuk interface proses input data barang seperti ini. Nah, keterkaitannya dengan ragam dialog IMK itu adalah yang pertama ada dialog berbasis formulir di mana antar muka menggunakan formulir untuk pengisian data. Nah, formulir adalah ragam dialog yang memungkinkan pengguna memasukkan data secara sistematis dalam field yang telah ditentukan. Nah, yang kedua ada pengisian langsung di mana pengguna langsung mengisi data pada field yang sudah disediakan dan memberikan kontrol penuh atas informasi yang dimasukkan. Yang terakhir ada umpan balik atau feedback, yaitu tombol simpan memberikan feedback bahwa data telah berhasil disimpan, dan tombol batal memungkinkan pengguna untuk menghapus input jika terjadi kesalahan. Nah, yang ketiga, ini adalah interface untuk transaksi penjualan barang seperti ini. Nah, selanjutnya ada keterkaitan dengan ragam dialog IMK, di mana yang pertama ada dialog berbasis formulirnya, yaitu pengguna mengisi formulir untuk memasukkan data barang yang dibeli. Yang kedua ada manipulasi langsung, di mana pengguna dapat menambah atau menghapus barang dari keranjang secara langsung yang memberikan pengalaman interaktif dan intuitif. Selanjutnya ada pengisian langsung dan autofill, di mana pengisian informasi barang, stok, harga secara otomatis saat kode barang dimasukkan, dan membantu mengurangi kesalahan dan mempercepat proses. Yang terakhir ada umpan balik atau feedback, yaitu informasi stok yang tersisa dan harga total akan memberikan feedback langsung kepada pengguna mengenai status pembelian mereka. Nah, lanjut yang ketiga itu ada interface untuk laporan penjualan barang seperti ini. Nah, yang terakhir itu keterkaitan dengan ragam dialog IMK-nya. Yang pertama dialog berbasis formulir, sama seperti sebelumnya karena pengguna mengisi formulir yang untuk memilih rentang tanggal laporan. Yang kedua dialog berbasis pertanyaan, yaitu sistem meminta pengguna untuk memasukkan tanggal mulai dan tanggal akhir dalam menghasilkan laporan. Yang ketiga ada manipulasi langsung, di mana pengguna dapat melihat dan mengunduh laporan langsung dari antarmuka atau interface. Yang terakhir ada umpan balik atau feedback, di mana tombol tampilkan menghasilkan laporan berdasarkan input pengguna dan memberikan feedback langsung mengenai hasil penjualannya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.